Bab 471. Setelah merasakan manfaat dari tempat ini, Inter dengan bersemangat bertanya kepada S kali ini dan tidak berani mengabaikannya lagi. Aku bisa berkultivasi di sini lebih cepat. Tapi aku harus pulih dulu. Bisakah dia memasuki rumah itu? Suara S terdengar, iya, kamu harus mengambil satu kamar untuk dirimu sendiri. Dia mengangguk dan berjalan menuju rumah yang gelap itu. Pintunya tidak terkunci jadi dia masuk dengan rasa ingin tahu yang besar. Bagian dalamnya kosong dan kendati bagian luar rumah itu dia hanya bisa melihat ruangan seluas 50 meter persegi dengan 3 pintu di seluruh aula dan tidak ada jejak tangga yang mengarah ke lantai atas. Tiba-tiba dia melihat papan nama emas di pintu biru tua, pencuri tanpa wajah, rubah musim dingin. Ini seharusnya kamarku. Dia berjalan menuju pintu yang tertutup. Inter juga mencoba melihat tanda nama di 2 pintu lainnya yang jelas-jelas milik 2 anggota lainnya namun gagal melihat apapun. Mungkinkah mereka belum masuk ke sini dan akulah yang pertama? Pikirnya dan membuka pintu ruang kultivasinya. S yang berada di luar juga dapat melihat dengan jelas bagian dalam rumah pencuri tersebut selama dia mau dan dia juga memiliki akses ke ruang budidaya di dalamnya. Dia melihat Inter telah memasuki kamarnya dan dia tercengang ketika melihat kamar itu. Luasnya 300 meter persegi, sama dengan luas tempat tinggal pencurinya, dan benar-benar kosong. Dia bisa mendekorasinya sesuai keinginannya, ada lebih dari cukup ruang untuknya. Inter juga cukup puas dengan ruang, dan tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia tiba-tiba mengedarkan ki-nya dan kali ini terwujud dan dia menyerang dinding dengan kekuatan penuh. Namun yang mengejutkan bagi S dan dirinya sendiri, serangannya sama sekali tidak meninggalkan goresan atau suara apapun. Wah, sepertinya kau bisa menjadi liar di sini. Suara S terdengar sedikit iri. Dia selalu menginginkan tempat di mana dia bisa melatih keterampilannya dengan tenang, tetapi untuk saat ini, hal itu hanya khayalannya saja sehingga dia hanya bisa merasa iri pada para penghuni asramanya. Mata Inter menyipit, kau bisa melihatku di sini. Maukah kau mengintip, bajingan? Ekspresi S berubah, dan dia membela diri. Menurutmu aku orang seperti ini? Lagi pula, tidak ada yang bisa mengintipmu karena kamu sudah telanjang. Ekspresi Inter berubah saat mendengarnya dan dengan marah berteriak, beraninya kau menganiaya aku. Kau juga orang mesum. Bajingan mesum, Aku tidak akan berdebat denganmu karena kita berdua tahu kebenarannya. Kau bisa beristirahat dan memulihkan diri, tetapi kau harus memberitahuku tentang informasi itu setelah kau bisa bernapas lega. S sama sekali mengabaikan ekspresi waspada Inter dan berhenti memperhatikan rubah paranoid itu. Dia melihat sekelilingnya sebelum mengeluarkan peta yang dimilikinya dan setelah memastikan posisi domain pedang, dia bergerak ke arah sana sambil mengambil wujud iblis lain karena Feng sudah pergi. Inter juga menetap di kamar barunya, dan bergumam dengan ekspresi gembira di wajahnya. Toko rumah. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Toko rumah, pencuri tanpa wajah. Bagian harta karun. Bagian pengetahuan. Bagian evolusi dan pil. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Dia membuka bagian pengetahuan terlebih dahulu. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Bagian pengetahuan, pencuri tanpa wajah. Rahasia pencuri tanpa wajah volume 1, teknik kultivasi bela diri. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal. Harga, 100 poin rumah. Tanda pisah. Teknik transformasi tubuh binatang buas segudang. Persyaratan, fisik binatang ajaib dan rahasia pencuri tanpa wajah. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal. Harga, 5.000 poin rumah. Tanda pisah. Jimat ilusi Foxy, seni kultivasi bela diri. Persyaratan, rahasia pencuri tanpa wajah. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota lama. Harga, 5.000 poin rumah. Tanda pisah. Satu dengan dunia, seni siluman kultivasi bela diri. Persyaratan, rahasia pencuri tanpa wajah. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal. Harga, 1.500 poin rumah. Tanda pisah. Langkah dingin, keterampilan gerakan bela diri.
Persyaratan, rahasia pencuri tanpa wajah. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal. Harga, 250 poin rumah. Tanda pisah. Seni tanpa wajah, Vol 1, seni penyamaran. Persyaratan, rahasia pencuri tanpa wajah dan topeng pencuri tanpa wajah. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota luar biasa. Harga, 20.000 poin rumah. Tanda pisah. Catatan, toko akan diperbarui pada peringkat rumah, anggota veteran. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mahal sekali. Dia mengerutkan kening saat memeriksa teknik dan keterampilan, hanya metode kultivasi yang berada dalam kisaran harganya saat ini. S sudah memberitahunya tentang peringkat rumah, jadi dia tidak terkejut dengan hal itu. Namun, poin rumah benar-benar menjadi penghalang besar. Selanjutnya, perhatiannya sangat tertarik oleh teknik transformasi tubuh binatang buas yang tak terhingga. Bisakah teknik ini membantuku mendapatkan kembali transformasi binatang buasku? Dia tidak yakin, tetapi masih sangat berharap. Sebagai seekor binatang ajaib, dia tahu betapa sulitnya mencapai transformasi binatang itu tanpa garis keturunan kerajaan. Setelah sistem membuang sisa jiwa tersembunyi itu, dia juga kehilangan kemampuan untuk berubah ke wujud manusianya karena kultivasinya juga merosot. Namun, ia tahu bahwa itu hanyalah sisa jiwa yang menarik tali dari kegelapan dan membuat jiwanya cocok dengannya sehingga dapat merasukinya di masa mendatang. Ia sangat akrab dengan proses itu. Itulah sebabnya dia sekarang merasa bersyukur karena dia bertemu S. Kalau tidak, dia akan mati di masa depan. Dia membuka bagian garis keturunan selanjutnya karena bagian ini dapat memberinya garis keturunan yang kuat. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Bagian evolusi dan pil, pencuri tanpa wajah. Evolusi rubah ilusi S, tersedia 4. Garis keturunan rubah ilusi S, evolusi tingkat 6. Harga, 500.000 poin rumah. Garis keturunan rubah ilusi S, evolusi tingkat 7. Harga, 1 juta poin rumah. Garis keturunan rubah ilusi S, evolusi tingkat 8. Harga, 5 juta poin rumah. Garis keturunan rubah ilusi S, evolusi tingkat 9. Harga, 10 juta poin rumah. Tanda pisah. Pil penyembuhan binatang, 10 tersedia. Pendahuluan, pil kelas 9, mampu memulihkan cedera apapun pada tubuh dan jiwa. Persyaratan, anggota lama, harga, 50.000 poin rumah, per pil. Tanda pisah. Catatan, toko akan diperbarui pada peringkat rumah, anggota veteran. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mata Inter bersinar seperti matahari ketika dia melihat tingkatan garis keturunan yang tersedia di tokonya. Bahkan garis keturunan legendaris kelas 9 yang terkenal pun ada di sini. Jika aku bisa mendapatkan garis keturunan itu, bukankah aku akan jauh lebih kuat daripada Beast Ancestor? Pada saat itu, aku bisa membunuh para pengkhianat itu dengan sekali hembusan napas. Dia menggoyang-goyangkan ekornya dengan penuh semangat saat melamun tentang masa depannya yang cerah. Setelah menekan kebahagiaannya, dia membuka bagian terakhir. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Bagian harta karun, pencuri tanpa wajah. Topeng pencuri tanpa wajah, kelas 9, dapat ditingkatkan. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota luar biasa. Harga, 250.000 poin rumah. Tanda pisah. Sarung tangan penghancur jiwa, kelas 6. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota lama. Harga, 25.000 poin rumah. Tanda pisah. Jubah pencuri tanpa wajah, kelas 8. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota luar biasa. Pencuri tanpa wajah peringkat yang diperlukan, trainee pencuri tanpa wajah. Harga, 150.000 poin rumah. Tanda pisah. Koin pelarian hidup, 3. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal. Harga, 1.000 poin rumah. Tanda pisah. Catatan, toko akan diperbarui pada peringkat rumah, anggota veteran. Bab 472. Tepat ketika sistem mengekstrak dan menghancurkan jiwa yang tersisa dari pengetahuan Inter. Suara mengerikan terdengar menggetarkan langit dan bumi,
kurang dari serong lebih besar dari, TIDAAAKKKKKK. Siapa yang menghancurkan jiwa adikku? Kurang dari, serong lebih besar dari. Tepat pada saat berikutnya, sebuah proyeksi muncul dalam ruang gelap, tetapi hanya menunjukkan dua bayangan kabur dan kabut gelap yang tidak menjerit apapun. Suara itu kembali terdengar dengan nada waspada dan takut. Aku tidak bisa melihat wajah kedua pembunuh itu. Siapa yang telah dia sakiti di tempat terkutuk itu? Kurang dari serong lebih besar dari, tetapi siapapun yang menghancurkan jiwanya kini memiliki manik kebangkitan jiwa. Aku meninggalkannya dengan harapan kebangkitannya. Bahkan jika ini berarti perang, aku harus membalas dendam. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, jadi apa? Aku tidak bisa menyimpulkan lokasimu atau melihat wajahmu. Aku akan menyebarkan berita tentang Soul Resurrection Bed. Mari kita lihat apakah hantu-hantu tua itu akan tetap tenang. Aku tidak percaya kalian berdua bisa bersembunyi dari ramalan mereka juga. Kurang dari, serong lebih besar dari. Tanda pisah. Di benua iblis, S tidak menyadari bahwa ia telah lolos dari malapetaka. Sudah 5 minggu sejak dia dan Inter melarikan diri dari reruntuhan, dan sekarang dia berada di pinggiran Blade Domain. Lebih jauh lagi, nampaknya tidak seorang pun tahu tentang serangan kolektif para iblis terhadap reruntuhan suku iblis mayat itu karena semuanya normal-normal saja. Tidak ada berita tentang hasilnya juga. Seseorang mungkin menekannya atau mereka mungkin masih berjuang melawan mayat-mayat yang dilepaskan Inter, terutama Raja Mayat itu. Bagaimanapun juga, situasi ini menguntungkan S karena semua petinggi iblis dan para pembantu dekatnya masih belum hadir dan jika ia bermain dengan baik, ia dapat dengan mudah menyelesaikan misinya dan kemudian melarikan diri dari wilayah pedang tersebut. Para setan alam manifestasi jiwa itu tidak akan menyangka hal itu datang. S memasuki wilayah pedang luar tanpa hambatan apapun dan langsung menuju ke wilayah dalam. Tujuannya adalah toko Leonhard, tempat Freya menunggunya. Mereka sudah melakukan kontak beberapa hari yang lalu. Dia bertanya apakah S berhasil melarikan diri atau tidak, dan dia terdengar senang saat mendengar bahwa S berhasil melarikan diri. Setelah berhasil menghindari pos pemeriksaan, S berada di wilayah pedang dalam, tetapi tidak lagi sebagai Feng, yang membuatnya agak bernostalgia. Identitas Feng adalah identitas pertama yang paling lama ia gunakan dan kemudian membuangnya dengan benar. Ia hanya tersenyum kecut dan terus berjalan hingga sampai di toko Leonhard dan masuk tanpa ada yang waspada. S langsung muncul di lantai atas di mana dia merasakan kehadiran Freya dan dia adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Dia mengetuk pintu, dan suaranya yang menawan terdengar. Pintunya terbuka. Mata S sedikit melebar namun kemudian dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia memasuki ruangan dan melihat Freya sedang duduk di sana dengan sikap dinginnya sambil menatapnya dengan sedikit rasa jengkel. Freya menunjukkan cincin penyimpanan di tangannya dan berkata dengan mata sipit, kosong. Namun, S juga memegang cincin di antara jarinya dan menyeringai, yang ini bukan. Mata Freya sedikit melebar dan menatap tangannya, dan tepat saat dia mengira cincin penyimpanannya telah hilang. Anda, apa? Hanya kau yang boleh mencuri cincin penyimpananku, tapi aku tidak. S menyeringai dan melempar kembali cincin itu. Kau tidak akan menerima HP apapun saat mencuri dariku, begitu pula aku. Namun, tampaknya kau menjadi lebih ahli dalam Thief Charity. Akan tetapi, untuk lebih jelasnya, aku membiarkanmu mencuri cincin penyimpananku yang kosong. S menyeringai saat ia duduk di depannya. Freya tidak senang, tetapi dia tahu keterampilan yang diberikan kepadanya dibuat oleh pria ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak lebih ahli daripada dia dalam hal itu. S tersenyum dan bertanya, apa kabar? Freya menjawab dengan tenang, jika kita berbicara tentang perubahan rencana yang kau lakukan di menit-menit terakhir dan membahayakan seluruh operasi, maka aku tidak baik-baik saja. Apakah kau tahu mereka menangkap hampir semua pion utusanku? S mendesah, itu perlu, atau percayalah, aku pasti sudah ada di sini sekarang. Aku tahu, raja-raja iblis itu masih ada di sana dan sedang bertarung. Burung-burung fana itu tidak bisa pergi dalam radius 5 mil dari area itu karena ada penghalang. Tapi aku sudah melihat pemandangan yang menggemparkan dari jauh,
dan apapun yang mereka lawan, itu bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan. Freya menatap Es untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Mata Es menyipit sedikit, jadi, mereka masih bertarung. Sepertinya keputusan untuk kabur dari sana adalah keputusan yang tepat. Kau sangat beruntung memilikiku atau, Freya mengejek. Aku juga bersyukur akan hal itu. Tapi aku masih bisa melarikan diri jika keadaan memaksa. Es mengangkat bahu sambil menyeringai. Baiklah, jangan mengaku. Freya mencibir, tapi katakan padaku siapa yang kau tipu saat bergabung dengan rumah kali ini. Ekspresi Es berubah sedikit, saat dia menjawab, apa maksudmu, penipu? Aku hanya menunjukkan jalan yang benar kepada seorang pengembara, tidak ada yang lain. Mata Freya dipenuhi dengan rasa jijik. Jangan coba-coba menipuku. Aku tahu tidak ada seorang pun yang mau bergabung dengan jalan pencurimu ini kecuali mereka sama pencurinya denganmu. Jadi, siapa dia? Apakah dia lebih kuat dariku? Es dapat merasakan nada permusuhan dalam suaranya, tetapi dia tahu dia khawatir pendatang baru itu akan melampauinya. Dia tersenyum, berikan tanganmu padaku sebentar. Dia mengulurkan tangannya ke arahnya. Freya menatapnya dengan dingin. Mau memanfaatkanku? Ya, namun, dia tetap memegang tangannya. Merasakan tangan lembut itu, Es tidak bergeming dan mengerutkan bibirnya. Kenapa kalian para wanita selalu memfitnahku? Jangan melawan. Freya tiba-tiba merasakan daya isap yang kuat, tetapi dia tidak melawan, dan sesaat kemudian penglihatannya kabur dan dia berdiri di ruang gelap yang dipenuhi dengan cincin penyimpanan. Ekspresi Es berubah saat dia melihat Freya tidak muncul di ruang rumah pencuri melainkan di ruang pencurinya yang masih hidup. Dia segera mengusir Freya sebelum dia bisa bergerak menuju tempat Eva berada, dan Freya muncul di luar lagi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bab 473. Freya menatap Es dengan bingung, kemana kau baru saja mengirimku? Es menjawab dengan tenang, aku ingin mengirimmu ke rumah pencuri yang diciptakan Sang Dewi untuk kalian, tetapi sepertinya hanya tubuh utamamu yang bisa masuk. Mata Freya terbuka lebar, sebuah ruangan yang bisa menampung makhluk hidup yang khusus dibuat untuk kita. Es mengangguk, ya, anggota ketiga sedang berada di sana dalam masa pemulihan dan kamu bisa berlatih di sana jauh lebih cepat daripada di luar. Freya menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Tetapi kegembiraan di matanya tampak jelas dan sulit disembunyikan. Tiba-tiba, dia menatap Es dengan heran, hanya tubuh utamaku yang seharusnya masuk ke sana, lalu bagaimana klonku bisa muncul di tempat itu? Itu adalah ruang yang dapat menampung makhluk hidup, dan semua cincin penyimpanan itu milikmu, kan? Sekarang masuk akal mengapa cincin penyimpananmu kosong. Es tersenyum kecut, wanita ini sangat sulit ditipu. Akhirnya dia mengangguk, dia sudah berencana untuk membiarkan tubuh utamanya tetap berada di tempat pencuri setelah pencurian ini, tetapi kemudian Inter muncul dan rumah pencuri hidup terbuka. Ya, aku juga punya ruang pribadi tempat aku bisa menyimpan makhluk hidup, tapi tidak terbatas. Sedangkan kalian juga akan punya ruang kultivasi pribadi. Bisakah kami bebas menggunakannya seperti milikmu, atau perlukah kami mendapat izinmu untuk memasukinya? Tanyanya. Es menjawab, hanya aku yang bisa mengirimmu ke sana dan mengalahkanmu karena akulah pemimpinnya. Tidak adil. Dia mendengus, tapi dengan cara ini kau bisa membawa kami kemanapun kau pergi, kan? Ya, aku bisa membawamu kemana saja asalkan kau tetap berada di tempat itu. Es tidak bersembunyi. Aku lebih menginginkan posisimu sekarang. Hanya tempat penyimpanan ini saja bisa menyebabkan badai di dunia ini dan kau mengendalikan dua di antaranya. Sungguh iri. Dia mendesah frustrasi. Es tidak melanjutkan topik itu dan berkata, baiklah, cukup sarkasmemu. Di mana tubuh utamamu? Freya juga ingin memasuki ruang itu sekarang, jadi dia berkata, aku berada di perbatasan antara provinsi Mist dan Sphere, hutan hujan berkabut. Kau bersembunyi cukup jauh. Sepertinya pertemuan itu harus ditunda. Es menggelengkan kepalanya karena kecewa. Freya juga tampak frustrasi. Setelah selesai di sini, kita akan pergi, kan? Es tersenyum, ya, kami akan menuju ke wilayah kabut dan menjemputmu.
Kalian harus mulai berkultivasi dengan teknik kultivasi baru kalian. Kalau begitu aku lega. Tapi kau juga harus membawa kloninganku. Aku harus memulihkan jiwaku dari kloningan itu sebelum aku berkultivasi lagi atau aku akan menderita serangan balik dan tidak akan bisa menciptakan kloningan jiwa lainnya. Katanya dengan muram. S mengernyitkan alisnya, jadi, kau tidak akan bisa mengendalikan sindikat itu. Jangan khawatir, Alia bisa mengatasinya. Aku hanya bisa membuat klon jiwa di alam jiwa sehingga dia bisa mengatasi semuanya sementara ini. Dia tidak tampak khawatir. Asalkan kau berjanji untuk tidak menyentuh barang-barangku di tempatku. Aku akan mengantarmu. S tersenyum penuh arti. Meskipun dia bisa menahannya, dia tidak ingin menggunakan kekerasan pada anggota keluarganya jadi dia bertanya dengan baik-baik. Eva terlalu penasaran untuk kebaikannya sendiri dan dia tidak bisa membiarkannya mendekati Eva atau dia bisa mengganggu prosesnya. Freya hanya terkekeh, baiklah. Sekarang, bagaimana keadaan pagoda harta karun misi? Tanyanya dengan nada serius. Freya juga menjadi serius, dan cetak biru harta karun muncul di tangannya, dan dia meletakkannya di atas meja. Saya telah menemukan 25 celah dalam keamanan mereka, tetapi semuanya berada di 5 lantai pertama. Namun, seorang alkemis dan muridnya dibunuh secara misterius lebih dari 3 bulan yang lalu, yang membuat asosiasi itu marah dan mereka memperketat pertahanan mereka. Itulah sebabnya dari lantai 4 saya rasa kita tidak bisa mempengaruhi siapapun karena kita tidak punya cukup daya tarik untuk ditawarkan dan mereka juga tidak mau mengambil risiko karena asosiasi masih mencari pembunuh misterius itu, tutur Freya. Tatapan dingin melintas di mata S, dia berkata, 5 lantai pertama sudah cukup. Aku hanya perlu tahu tentang rutinitas mereka dan siapa yang memiliki kunci utama yang mengendalikan seluruh pertahanan dan kunci pagoda. Freya menatap S dan berkata, kendali utama secara alami berada di tangan Grandmaster Kehidupan, yang berada di puncak alam embrio jiwa platinum. Meskipun kamu bisa mencuri cincin penyimpanannya, pertanyaannya adalah dia tinggal jauh di dalam Life Demon Guild, dan menyusup ke tempat itu bahkan lebih sulit karena semua pengetahuan tentang teknik dan keterampilan mereka tersimpan di sana. Jika kamu memberitahu mereka, aku khawatir mereka akan melakukan segalanya untuk melindungi pagoda harta karun itu. Sejujurnya, Freya telah menyelidiki asosiasi iblis kehidupan selama ini, dan dia bingung bagaimana S akan menyelesaikan pencurian ini karena hal itu terlalu sulit. Tindakan pengamanan mereka saja sudah cukup untuk membuat keamanan di kastil iblis manapun malu. S tiba-tiba tersenyum, bagaimana jika Grandmaster Kehidupan muncul di luar serikat iblis kehidupan? Mata Freya menyipit, sekalipun dia muncul karena keberuntungan, saat kau mengambil cincin penyimpanannya mereka akan menjadi waspada dan pada akhirnya kita tetap gagal. S menggelengkan kepalanya sambil tersenyum licik, kau tidak menyangka, saat aku mencuri cincin penyimpanan sang Grandmaster Kehidupan. Semua orang akan tahu aku mengincar harta mereka dan saat aku membuka cincin itu, yang lain akan panik. Mata Freya tiba-tiba membelalak, karena mereka tahu kau memegang kendali utama di tanganmu, mereka akan mengumpulkan setiap harta di pagoda dan menyimpannya sendiri atau menyembunyikannya di suatu tempat yang tidak akan bisa kau jangkau. Mereka juga akan mencari bantuan, tetapi saat ini semua ahli manifestasi jiwa berada di reruntuhan dan manifestasi jiwa asosiasi berada di provinsi penjinak iblis. Butuh setidaknya 2 atau 3 minggu baginya untuk muncul. S tersenyum lebar, iya, kita punya waktu 3 minggu untuk mencari tahu di mana harta karun itu disembunyikan atau kita bisa mengambil harta karun itu saat mereka diangkut keluar dari pagoda harta karun sebelum mereka bisa mencapai tujuan mereka. Bab 474. Kita punya waktu 3 minggu untuk mencari tahu di mana harta karun itu disembunyikan atau kita bisa mengambil harta karun itu saat mereka diangkut keluar dari pagoda harta karun sebelum mereka bisa mencapai tujuannya. Kurasa kau bisa tahu mana yang lebih sederhana, kan? S menatap Freya penuh arti. Mata Freya berbinar setelah mendengar ini, tetapi dia masih merasa khawatir. Tetapi bagaimana kita tahu siapa yang memiliki cincin penyimpanan berisi harta karun dan kapan mereka memindahkannya? Mereka mungkin tidak akan memindahkannya sama sekali dan, sebaliknya, mengambil risiko untuk menangkapmu. S tersenyum, baiklah,
Jika mereka bermain seperti ini, maka kita masih punya waktu 3 minggu untuk menyusup ke tempat itu dan mengambil semuanya. Selama aku memiliki kunci utama, aku bisa mencuri dari mereka dengan santai. Lagi pula, menurutmu berapa banyak orang yang akan tetap berada di jalur yang sama ketika kekayaan dalam jumlah besar dipertaruhkan dan mereka tahu tentang reputasiku? Karena setelah aku berhasil mencuri cincin penyimpanan Life Grandmaster, mereka bahkan tidak akan saling percaya, apalagi tetap tenang dan mengambil keputusan yang logis. Selain itu, mereka tidak akan menyebarkan berita ini ke khalayak ramai, atau ini akan menjatuhkan reputasi mereka dan kredibilitas para penjaga. Freya tak dapat menahan diri untuk mengagumi rencana licik es. Singkatnya, mereka akan kehilangan segalanya sementara kamu tidak punya apa-apa dan itulah kelemahan terbesar mereka. Es berpura-pura terkejut, oh, apakah aku baru saja mendengar burung beo Mahatahu memuji orang lain? Bingung, tatapan Freya berubah dingin, jangan menyanjung diri sendiri. Tapi pertanyaannya tetap, bagaimana kamu akan memancing hantu tua itu keluar dari tempat persembunyiannya yang aman? Pada saat ini, Es tersenyum misterius, bagaimana jika kita mencuri murid kesayangannya? Tanda pisah. Serikat Iblis Kehidupan, di dalam kebun herbal. Noah, yang menyamar sebagai alkemis, Lana, sedang merawat tanaman herbal. Itu adalah rutinitas hariannya yang dia ikuti dengan ketat. Adapun bagaimana dia mencapai titik ini, itu karena rencana Es untuk membantunya meningkatkan keterampilan alkimia dan juga menyusup ke eselon atas asosiasi iblis kehidupan. Tetapi ini tidak semudah yang terlihat, karena Noah pertama-tama harus menemukan identitas yang tidak memiliki ancaman apapun terhadap operasi mereka, dan identitas ini tidak boleh memiliki ikatan latar belakang yang dalam. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyerap ingatan orang lain seperti Es, jadi dia harus lebih berhati-hati. Pada akhirnya dia menemukan wajah iblis wanita tersebut di sebuah desa iblis terpencil di alam liar dan pemilik sebenarnya dari wajah tersebut sedang berada di ranjang kematiannya pada saat itu, jadi dia pun membebaskannya dari penderitaannya. Setelah itu, dia hanya perlu membuat para alkemis itu terkesan dengan bakatnya dalam alkimia jiwa dan dia dengan mudah menyelesaikannya dengan menarik perhatian tidak lain dan tidak bukan, Grandmaster kehidupan dari cabang ini. Sekarang, dia memiliki banyak sumber daya dan yang paling penting, pengetahuan dan bimbingan. Bahkan dia terkejut dengan bakatnya dalam alkimia jiwa karena dia sudah menjadi alkemis kelas rendah 2 dan sangat dekat untuk memasuki kelas menengah. Namun fakta ini tidak diketahui oleh yang lain, bahkan sang Grandmaster kehidupan karena hal itu bisa membahayakan dirinya atau menimbulkan situasi yang tidak diinginkannya. Yang lain hanya tahu bahwa dia adalah seorang jenius yang mencapai peringkat alkemis bintang 9 setelah bergabung dengan asosiasi. Dia tidak memiliki ikatan mendalam dengan siapapun, dia juga tidak merasakan kedekatan dengan gurunya, dia hanya melakukan itu demi misi, sesederhana itu. Setelah misi ini, aku bisa memulai teknik penyempurnaan tubuh dan mungkin juga bisa menembus alam inti sungai jiwa. Pikirnya, tapi aku masih belum tahu kapan pencurian itu akan dimulai. Pemimpin tidak menghubungiku setelah misi pembunuhan terakhir itu. Mereka semua menjadi sangat berhati-hati setelah kejadian itu, dan saya pikir si tua Grandmaster kehidupan sudah mulai curiga karena semua itu terjadi di hari saya keluar. Tapi dia hanya curiga karena aku sudah menandatangani kontrak kesetiaan dengan keringkasan palsu yang diberikan kepadaku oleh Sang Dewi, atau penyamaranku akan terbongkar. Namun, pencurian itu menjadi lebih sulit. Lalu ada 2 anggota baru di rumah itu, aku tidak tahu dalam keadaan apa leader merekrut mereka. Tapi aku harus mempertahankan keunggulanku sebagai anggota pertama atau aku akan mengecewakan leader. Noah meringis ketika dia memikirkan kedua pendatang baru itu dan merasa sedikit terancam oleh mereka. Tiba-tiba sebuah notifikasi berbunyi di kepalanya. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Misi rantai baru, 2, telah ditambahkan ke misi order China. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Matanya berbinar saat dia segera membuka panel misi. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah.
Misi pemimpin rumah pencuri. Tanda pisah. Misi rantai pesanan, misi pagoda harta karun. Misi rantai pesanan, 1. Misi, infiltrasi. Hadiah, 10.000 poin rumah. Status, lengkap. Tanda pisah. Misi rantai pesanan, 2. Misi, pertemuan. Deskripsi 1, temui saya di Live Wine Pavilion dalam 2 hari. Deskripsi 2, saya akan berada di kamar pribadi 23. Deskripsi 3, tidak perlu bersikap rendah hati saat Anda datang. Hadiah, 100 poin rumah. Waktu, 2 hari. Hukuman, tidak ada. Tanda pisah. Catatan, misi rantai pesanan dapat diberikan oleh ketua rumah kapan saja atau diselesaikan kapan saja. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Noah tidak dapat menahan diri untuk membaca misi itu lagi dan keraguan terpancar di matanya. Mengapa dia tidak ingin aku berhati-hati? Apakah dia ingin aku terlihat oleh orang lain saat aku memasuki Live Wine Pavilion? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya sejenak, tetapi pada akhirnya, dia mencapai kesimpulan yang sama bahwa S ingin dia terlihat oleh yang lain. Karena dia tidak akan membahayakannya dan itu pasti terkait dengan pencurian yang akan datang. Jadi dia memutuskan untuk mempercayainya dan menutup panel misi. Terakhir kali, aku diikuti oleh seseorang saat aku pergi. Mungkin itu antek lelaki tua itu. Jadi, aku tidak perlu khawatir tidak terlihat. Tapi aku tetap harus memberitahunya. Suasana hati Noah terangkat setelah menerima misi S dan dia segera menuju ke ruang kultivasi Grandmaster kehidupan. Bab 475. 2 hari kemudian. Paviliun Anggur Kehidupan adalah bangunan yang indah di distrik bisnis wilayah dalam dan merupakan tempat yang paling terkenal dan ramai di wilayah dalam karena menawarkan minuman terbaik di benua itu. Namun cabang domain dalam dari Paviliun Anggur Kehidupan sedikit berbeda dari cabang normalnya. Karena di cabang-cabang ini hanya kultivator dengan alam sungai yang bisa masuk dan mereka harus membayar 10 batu ki tingkat rendah untuk masuk. Bahkan bangsawan pun tidak bisa melewati proses ini, kecuali anggota asosiasi, tentu saja. Bagaimanapun, bisnisnya berkembang pesat di jam-jam malam, seperti biasa. Tepat pada saat ini, sesosok iblis wanita cantik dengan sikap dingin, mengenakan gaun hitam, memasuki gedung, menarik perhatian beberapa keturunan muda. Akan tetapi, ia langsung bergerak menuju konter, di mana seorang nyonya rumah cantik lain tengah berurusan dengan beberapa keturunan yang genit. Hai, cantik, mau ikut minum? Sesosok iblis gemuk berwarna hijau muncul dengan ekspresi sombong dan cabul saat melihat tubuh montok iblis wanita yang dingin ini. Ada 3 setan lagi yang mengikuti di belakang setan gendut itu dengan tatapan yang sama di mata mereka. Namun, iblis wanita itu sama sekali tidak menghiraukan mereka dan bertanya kepada tuan rumah, di mana kamar pribadi 23. Seseorang sedang menungguku. Nyonya rumah itu menatap ke arah iblis wanita itu dan kemudian ke arah keturunan iblis itu, yang kini memiliki ekspresi jelek di wajah mereka karena mereka diabaikan oleh iblis wanita itu. Silakan pergi ke lorong barat. Anda akan menemukan ruang pribadi 23. Iblis wanita ini tentu saja adalah Noah dalam penyamarannya sebagai Lana, yang datang ke sini untuk menemui S. Setelah mendapat konfirmasi, Noah bergerak menuju lorong barat. Bos, sepertinya cewek itu tidak tahu siapa kamu. Salah satu iblis di belakang iblis gemuk itu berbisik. Mata penuh nafsu si gendut itu dingin saat dia melihat punggung iblis wanita itu yang besar. Dia tahu dia tidak boleh membuat masalah di sini atau dia akan dilarang setelah mereka mematahkan anggota tubuhnya. Jadi, dia tidak membuat keributan sekarang. Katanya, awasi kamar 23. Begitu jalang itu pergi, aku akan beritahu dia siapa yang dia abaikan. 3 orang lainnya tersenyum jahat, sambil cepat-cepat menyetujui. Tepat di sudut lobi pintu masuk, ada setan yang berdiri mengawasi semuanya dengan mata ungunya yang dipenuhi rasa dingin. Anehnya, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, seolah-olah dia tidak terlihat. Nona muda bertemu seseorang. Tapi dia tidak punya teman, juga tidak ada yang menghubunginya di guild. Terakhir kali dia pergi ke pagoda harta karun, 2 orang ditemukan tewas.
Tuan hanya mengira itu hanya kebetulan, tetapi sekarang dia bertemu seseorang saat dia bilang akan jalan-jalan. Ada sesuatu yang terjadi. Aku harus melihat siapa yang dia temui dan apa yang mereka bicarakan. Dia juga merayap menuju lorong barat dan mendekati kamar pribadi 23. Di sisi lain, tepat saat Noah membuka pintu dengan penuh harap untuk melihat es, betapa terkejutnya dia, ruangan itu kosong. Hanya ada botol kosong dan gelas anggur di atas meja. Namun, sebuah suara lembut memasuki telinganya saat ini. Jangan melawan. Saat berikutnya, dia merasakan cengkeraman kuat di bahunya. Reaksi pertamanya adalah melawan, tetapi dia tiba-tiba mengenali suara ini, jadi dia tidak melawan lagi. Tiba-tiba sebuah kekuatan hisap muncul, sebelum kesadarannya kabur dan dia muncul di depan sebuah rumah gelap gulita dan ruang gelap gulita. Noah sangat terkejut pada awalnya, tetapi kemudian suara es terdengar lagi. Jangan khawatir, ini adalah tempat khusus yang diberikan oleh Sang Dewi. Masuk saja ke rumah pencuri dan kamu akan menemukan kamarmu. Aku akan kembali sebentar lagi. Noah terkejut saat mendengarnya. Matanya berbinar gembira saat dia melangkah menuju rumah pencuri itu dengan penuh harap. Di luar, es secara alami sedang dalam mode sembunyi-sembunyi ketika dia membawa Noah ke ruang pencurinya dan dia juga merasakan kehadiran iblis alam jiwa yang bergerak perlahan. Bibirnya melengkung, dan dia melangkah menuju pintu keluar. Dia tidak memberi tahu siapapun saat pergi. Langkah pertama sudah selesai. Es tersenyum puas sambil berjalan kembali. Iblis alam jiwa tidak menyadari es lewat dan dia terus mendekati ruang pribadi tertutup nomor 23. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia menggunakan indera bela dirinya untuk menyelidiki ruangan dan menemukan tidak ada seorang pun. Dia segera muncul di depan ruangan dan menendang pintu hingga terbuka, dan ekspresinya berubah pucat saat dia melihat pintu itu kosong. Bagaimana? Seolah jiwanya telah meninggalkannya. Dia tahu betul jika Lana menghilang tepat di bawah hidungnya, Grandmaster kehidupan akan mengulitinya hidup-hidup. Jadi, dia mulai panik dan segera menuju ke meja pendaftaran dan bertanya kepada pelayan, siapa yang ada di kamar pribadi 23. Mereka tentu saja menyimpan daftar kamar-kamar pribadi. Nyonya rumah terkejut saat merasakan aura pembunuh dari iblis berwarna coklat tua ini. Dia ketakutan dan mencari pertolongan. Dia tidak seharusnya mengungkapkan informasi semacam ini kepada siapapun kecuali petinggi asosiasi. Berikan saja padaku. Dia melambaikan tangannya dan mengambil daftar hadir. Dia punya hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan daripada menunjukkan identitasnya. Dia dengan cepat menemukan kamar pribadi nomor 23 dan melihat entry hari ini. Kamar pribadi nomor 23. Dipesan oleh Eliezer Evilblade dari Evilblade Demon Clan. Klan pedang jahat, kalian sedang mencari kematian. Dia melempar kembali daftar itu dan segera pergi. Tetapi satu hal yang tampaknya tidak dia pahami adalah mengapa mereka melakukannya. Namun demikian, dia tidak punya waktu untuk merenungkannya. Dia hendak menuju ke Serikat Iblis Kehidupan untuk memberitahu tuannya terlebih dahulu, meskipun dia ingin menuju ke perkebunan pedang jahat terlebih dahulu. Tetapi dia tahu bahwa klan iblis pedang jahat tidak mudah untuk diganggu oleh orang seperti dia. Hanya Grandmaster kehidupan yang bisa mengalahkan mereka dan menuntut sesuatu. Bahkan Raja Iblis Pedang pun tak akan ikut campur asalkan Grandmaster kehidupan bergerak sendiri. Bab 476. Apa katamu? Wajah seperti fosil milik Grandmaster kehidupan Gatlin dipenuhi dengan amarah dan hasutan saat dia menatap iblis yang berlutut dengan niat membunuh yang kental. Setan ini adalah pelindung yang sama yang mengikuti Noah 1 jam yang lalu ketika dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Reaksi Gatlin wajar saja setelah mendengar penjelasan konyol tentang kejadian yang terjadi di Live Wine Pavilion. Dia tahu kemampuan iblis ini, jadi dia semakin terkejut saat memikirkan bagaimana murid kesayangannya menghilang tanpa jejak. Setan itu menjawab dengan malu, saya telah gagal menjalankan tugas saya sebagai pelindung muda. Saya siap menerima hukuman apapun. Namun, saya pikir ada semacam konspirasi yang sedang berlangsung terhadap perkumpulan kita, dan kita harus berhati-hati. Gatlin menarik napas untuk menenangkan diri. Ia sepenuhnya setuju dengan pembantunya tentang konspirasi itu, terutama setelah pembunuhan misterius itu.
Dia telah diam-diam mencari pembunuh itu dan bahkan meragukan Lana untuk sementara waktu, tetapi dia dengan cepat menepisnya karena itu tidak mungkin karena kontrak kesetiaan, dan Lana juga tidak punya alasan untuk mengkhianatinya. Lebih jauh, dia memperlakukannya seperti putrinya. Namun, kini, sebuah kejadian lain terjadi, dan itu kembali dikaitkan dengan Lana. Hal ini membuatnya semakin bingung, dan ia tidak tahu lagi apakah Lana terlibat atau tidak. Tetapi setelah dia mendengar dia ada di sana untuk bertemu seseorang, dia kini mempunyai teorinya sendiri tentang hal ini. Dia gadis yang baik, kurasa seseorang mengancamnya dengan ini. Latar belakangnya bersih, dan dia hanya menunjukkan bakat alkimianya setelah dia menemukan kesempatan yang menguntungkan saat bepergian ke sini. Sedangkan untuk klan pedang jahat, mereka mungkin dijebak, tapi aku ingin melihat diriku sendiri. Tapi jika mereka terlibat, matanya berbinar dengan niat membunuh. Tidak ada Raja Iblis di sini untuk melindungi mereka saat ini. Kita akan pergi ke perkebunan iblis pedang jahat. Tanda pisah. Es saat ini sedang duduk di antara mahkota pohon. Dia mengenakan tudung kepalanya dan sama sekali tidak terlihat karena kemampuan sembunyi-sembunyinya. Namun perhatiannya tertuju pada rumah si pencuri. Noah sudah memasuki kamarnya, yang sama dengan kamar Inter. Inter tampaknya tidak tahu bahwa ada anggota rumah lain yang telah memasuki rumah pencuri, karena dia masih dalam kondisi seperti hibernasi setelah menelan pil. Namun Es dapat merasakan bahwa dia pulih dengan sangat cepat di dalam rumah pencuri. Noah pun cukup senang dengan ruang kamar itu dan dia sudah lama mengetahui bahwa teknik kultivasinya punya alasan khusus dengan tempat ini dan entah kenapa, dia merasa sangat aman dan nyaman di sini dari lubuk hatinya. Jadi, bagaimana kamarnya? Apakah kamu menyukainya? Suara Es terdengar. Noah terkejut sesaat sebelum dia melihat sekelilingnya, tetapi Es tidak ada di sana. Aku hanya bisa berbicara seperti hantu di sini, tapi tidak bisa masuk karena ada beberapa batasan yang menyebalkan. Suara bingung Es terdengar lagi. Oh, apakah Dewi membatasimu? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah dia mengerti apa yang dimaksud Es. Ya, Dewi sialan itu tidak akan membiarkanku hidup dengan tenang. Dia mendengus. Noah tak kuasa menahan diri untuk menutup mulutnya. Menurutku, kau tidak seharusnya bicara seperti itu, atau dia mungkin akan menghukummu lebih berat. Ada sedikit senyum di bibirnya. Es menjawab dengan tenang, aku punya hukuman lain yang harus kupikirkan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu di perkumpulan itu? Apakah kau akan merindukan tuanmu? Ekspresi Noah berubah dingin saat dia menjawab, tempat itu dipenuhi orang-orang menyebalkan yang berkomplot sepanjang hari dan mengejar kekayaan. Hanya beberapa dari mereka yang serius dalam berkultivasi dan benar-benar fokus pada alkimia. Sedangkan untuk guruku, meskipun dia termasuk golongan kedua dan baik padaku. Namun, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi guruku. Aku telah mempelajari teknik dan keterampilannya di bulan pertama, lalu aku harus berpura-pura dan menyembunyikan keterampilan asliku, yang cukup menyebalkan. Es tak kuasa menahan senyum kecut. Dia cukup dingin, meskipun mendapat banyak pelajaran dari gurunya. Dia benar-benar pembunuh berhati dingin. Noah nampaknya tidak tertarik dengan topik itu saat dia bertanya, apakah ruangan dengan pelat nama pencuri tanpa wajah musim dingin itu milik anggota baru? Ya, dia yang ketiga dan saat ini sedang memulihkan diri dari cedera jiwa. Kau akan segera bertemu dengannya. Es berkata dengan jujur. Dia tahu dari semua anggota rumah, Noah adalah orang yang paling bisa diandalkan, dan Noah juga tidak pernah menanyainya sepanjang waktu, jadi dia tidak menyembunyikan sesuatu darinya. Penyihir dan rubah itu mungkin terlahir dari keluarga yang sama, jadi dia menyembunyikan mereka dari orang lain kecuali jika diperlukan. Mata Noah berbinar dingin. Bagaimana dengan yang kedua? Suara Es yang ambigu terdengar, kamu akan terkejut karena kamu mengenalnya. Dia juga seorang wanita. Tatapan mata Noah berubah dingin. Mungkinkah itu salah satu pembantumu? Es merasakan ketidakbahagiaan dari kata-katanya, sepertinya dia tidak menyukai Flora dan Dolly. Dia menjawab, sayangnya, tidak. Apakah kamu ingat misi berantai pertama yang kuberikan padamu? Noah berpikir sejenak sebelum matanya sedikit melebar,
burung beo yang maha tahu. Ya, dia memang hebat. S menyeringai. Karya seni. Apakah dia secantik itu? Dia benar-benar menerima perkataan S dengan cara yang lain. Aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Dia pernah membuatku gagal dalam misiku. Aku harus menguji kemampuannya. Matanya bersinar dengan niat dingin. S merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tahu ketiga wanita ini mempunyai kepribadiannya masing-masing, jadi dia membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya dan hanya bisa berharap mereka bisa akur. Kenapa kau membawaku bersamamu? Noah mengganti topik pembicaraan. Ia cukup penasaran dengan gerakan S ini. S menjawab, ini terkait dengan rencanaku untuk mengosongkan pagoda harta karun. Aku akan mencuri cincin penyimpanan gurumu. Mata Noah sedikit melebar, tapi dia sangat kuat. Terutama indera jiwanya. Kudengar dia hampir mencapai alam manifestasi. Meskipun dia tidak merasa memiliki terhadap gurunya, dia tetap menghormati kekuatannya. Suara acuh tak acuh S terdengar lagi sebelum dia memutuskan sambungannya. Yah, sudah terlambat. Bab 477. Ketika S sedang berbicara dengan Noah, suara bergema terdengar. Hantu tua, Melvin, keluarlah untuk orang tua ini. S terkejut sesaat sebelum bibirnya melengkung. Ia meninggalkan kalimat untuk Noah dan sepenuhnya fokus pada istana yang terletak 200 meter dari posisinya saat ini. Ya, dia bersembunyi dan menunggu Gatlin beberapa ratus meter dari kawasan pedang jahat. Karena dia tahu setelah dia mengetahui nama yang terdaftar di paviliun anggur kehidupan, dia pasti akan datang meskipun dia merasa ada sesuatu yang salah. Lebih jauh lagi, dia ingin menimbulkan masalah bagi klan pedang jahat karena mereka tidak pernah berhenti mencari kesempatan untuk menangkap Feng, bahkan setelah Raja Iblis Pedang memberikan perlindungannya. Sebelumnya, dia berencana untuk memancing mereka ke lokasi reruntuhan bersama klan pedang lainnya dan kemudian memberitahu Raja Iblis Kabut tentang kematian Santos. Dia akan menyalahkan klan pedang jahat dan dia pasti tidak akan membiarkan mereka hidup. Dia juga berencana untuk memberitahu Raja Iblis Pedang setelahnya sehingga mereka bisa bertarung satu sama lain. Dengan ini, Feng pasti menghilang, dan kesalahan akan jatuh pada klan Empat Pedang dan Raja Iblis Kabut atas hilangnya dia. Ini adalah strategi pertamanya untuk menyingkirkan identitas Feng sekaligus memberi pelajaran berharga kepada klan Iblis Empat Bilah. Ini adalah Freya dan rencananya sebelumnya. Namun, semuanya berantakan saat Inter muncul dan dia harus mengubah strateginya. Yang juga membuat rencananya untuk klan Iblis Berbilah Empat menjadi sia-sia. Kini setelah mendapat kesempatan lagi, dia kembali memilih untuk menimbulkan masalah bagi klan Iblis Pedang Jahat, karena merekalah yang memperbudak Flora dan Dolly. Dia hanya perlu menggunakan wajah iblis jahat yang telah dia simpan dalam kompetisi berburu untuk mendaftarkan kamar pribadi atas nama Eliezer Evil Blade dan Gatlin akan menimbulkan masalah menggantikannya sementara dia juga mengambil kesempatan untuk mencuri cincin penyimpanannya. Setelah suara Gatlin bergema, seluruh perkebunan iblis pedang jahat menjadi kacau balau. Karena semua orang tahu Melvin adalah nama dari patriark tua yang juga merupakan ayah dari patriark klan iblis pedang jahat saat ini. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang begitu kurang ajar, tetapi mereka tahu kalau itu bukan orang sembarangan. Semua orang tahu bahwa di wilayah pedang, suku iblis pedang adalah penguasanya dan tidak banyak yang akan melawan mereka di wilayah mereka. Tak lama kemudian, muncullah sesosok setan pedang jahat setengah baya, diikuti oleh segerombolan setan tua. Ketika mereka melihat penampakan setan menyerupai fosil berdiri di depan pintu mereka dengan ekspresi geram di wajahnya, kemarahan di mata mereka berubah menjadi keterkejutan dan kegelisahan. Mereka semua tahu tentang ciri-ciri Grandmaster kehidupan dan patriark mereka juga pernah berurusan dengannya di masa lalu. Jadi, mereka dengan cepat menebak identitas Gatlin. Iblis setengah baya itu tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkuk sedikit dan berkata, Grandmaster kehidupan, saya Rich, patriark klan iblis pedang jahat saat ini. Silakan masuk. Saya akan memberitahu ayah saya tentang kedatangan Anda yang terhormat. Rich tahu Gatlin sedang marah, tetapi dia bingung mengapa dia marah pada mereka. Tiba-tiba dia berpikir jika seseorang telah menyinggung seorang alkemis, tetapi dia kemudian menepis anggapan itu,
karena Gatlin tidak akan cukup bebas untuk mencari keadilan bagi anggota asosiasi yang tidak dikenalnya. Ekspresi Gatlin tetap sama saat dia berkata, apakah Eliezer Evilblade anakmu? Jantung Rich berdebar kencang saat mendengar nama putra sulungnya. Dia mengangguk, ya, ada apa Grandmaster? Eliezer adalah anak yang penurut, tetapi jika dia melakukan kesalahan, aku akan menghukumnya secara pribadi. Di mana dia sekarang? Mata Gatlin menyipit. Rich menatap seorang tetua dan bertanya dengan dingin, di mana Eliezer? Tetua itu tidak berani menyembunyikan apapun dan berkata, Tuan muda masih dalam pemulihan di kamarnya. Seperti yang sudah diketahui Patriark, Tuan muda kembali dalam keadaan terluka seminggu yang lalu setelah menyelesaikan misi tahap kedua. Dia dalam pemulihan sejak saat itu. Kilatan ketidakpastian melintas di mata Gatlin, dia tahu orang ini tidak berbohong dan dari ekspresi Rich, hal itu menjadi lebih jelas. Dia masih mengatakan untuk mengklarifikasi hal-hal, muridku telah menghilang, mungkin diculik dari paviliun anggur kehidupan dan menurut daftar masuk, Eliezer telah memesan kamar yang sama, dari mana muridku menghilang. Saya sudah memeriksanya dengan mereka. Bahkan petugas pencatat jiwa dan iblis pedang jahat ada di sana pagi ini. Jadi, apa yang terjadi? Sekarang, ekspresi Rich berubah jelek karena dia tidak bisa mengatakan Gatlin berbohong atau orang yang memberitahunya, karena nama pencarian jiwa menjelaskan semuanya. Dia tahu hantu tua ini tidak akan muncul di sini tanpa bukti kuat. Jika ada junior yang terlibat dalam hal ini, maka aku akan menyerahkannya secara pribadi kepada Grandmaster. Dia bersumpah. Dia tahu ini adalah satu-satunya jalan keluar dari situasi ini. Namun dia diam-diam berdoa agar hanya satu orang yang terlibat dalam hal ini atau mereka tidak akan mampu menangani Gatlin jika dia memutuskan untuk menyerang. Meskipun masyarakat tidak mengetahuinya, mereka semua tahu bahwa Raja Iblis Pedang tidak ada di sini untuk melindungi mereka saat ini. Panggil semua orang di lapangan latihan. Mari kita lihat siapa yang ingin menyakiti kerabatnya. Dia dengan tegas memerintahkan para tetua di belakang. Gatlin tidak mengatakan apa-apa. Dia puas dengan sikap Rich dalam hal ini dan dia tidak mempersulitnya jika penculikan ini tidak ada hubungannya dengan klan Iblis Pedang Jahat. Akan tetapi, tepat pada saat itu, ekspresi Gatlin tiba-tiba berubah saat ia langsung melihat ke arah tangan kanannya dan kebetulan ia melihat cincin penyimpanannya menghilang dari jari manisnya. Kurang dari serong lebih besar dari, siapa? Kurang dari, serong lebih besar dari. Dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak dan berbalik sambil melihat hutan yang berjarak 200 meter dan dia berlari ke arah itu seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Semua orang tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba ini dan memandang iblis lainnya, yang berdiri di belakang Gatlin, selama ini untuk meminta penjelasan. Namun dia tampak sama bingungnya dengan mereka. Ada pencuri di sana, cepat berputar. Raungan kaget Gatlin terdengar lagi. Bab 478. S tidak pernah menduga Gatlin menyadari benang jiwa tepat saat pencopet itu aktif dan dia juga menyaksikan cincin penyimpanannya menghilang. Ini juga memberinya gambaran mengenai di mana pencuri itu berada dan kini dia sedang berjalan menuju ke arahnya. Namun S tidak panik, dia sudah siap untuk skenario ini, dia tahu mencuri dari ahli alam embrio jiwa platinum tidak akan mudah. Meskipun dia berhasil pada akhirnya, dia tetap ketahuan jauh sebelum yang diharapkan. Itu adalah keputusan yang tepat untuk memasang umpan. Bibir S melengkung. Saat berikutnya, ledakan, anugerah. Suara ledakan terdengar dari berbagai arah di wilayah iblis pedang jahat dan semua orang terkejut karenanya. Gatlin, yang bergerak sedikit lebih jauh dari posisi S yang sebenarnya, juga terkejut. Meskipun, ia menggunakan indera jiwanya. Namun, ia tetap tidak dapat menemukan pencuri atau jejaknya. Dia mulai panik, ini pengalih perhatian, di mana dia? Matanya berubah merah, tetapi dia tidak mengubah arahnya. Tiba-tiba, ki api berwarna coklat menyembur keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi bilah pedang api panjang berjumlah 50 buah, dan tanpa ragu-ragu, dia mengarahkannya ke arah yang sama di mana dia pikir pencuri itu bersembunyi atau melarikan diri. Jantung S berdebar kencang saat merasakan aura jiwa yang berapi-api itu, bahkan dari arah ini ia merasa seperti berada di tengah gunung berapi yang sedang aktif. Orang tua ini,
Gerutunya dan akhirnya berlari dengan kecepatan penuh. Ia tahu membodohi fosil tua ini tidaklah mudah dan ia tidak bisa berdiam diri di satu tempat di bawah bilah api yang mendekat itu. Dia masih percaya diri dengan aksi sembunyi-sembunyinya yang tak berperasaan sehingga dia berlari tanpa rasa takut. Ekspresi Gatlin berubah pucat ketika penglihatan dan jiwanya dihancurkan oleh kemampuannya sendiri. Gunakan formasi. Apa yang kalian lakukan? Jika bajingan itu kabur, aku pastikan kalian tidak akan bisa menebus kesalahan kalian. Teriaknya. Rich dan para tetua lainnya dari klan pedang jahat sudah cemas dan terkejut tentang apa yang baru saja terjadi dan jika mereka tidak melakukan apapun, semuanya akan berakhir bagi mereka. Rich mengeluarkan medium arai dan mengaktifkannya dengan kekuatan penuh. Setelah itu, dasar dari seluruh keadaan bilah jahat menyala dalam rune dan sebuah penghalang mulai muncul dari kejauhan. Gatlin terus menggunakan pedang apinya saat ia menghanguskan seluruh hutan kecil itu, tetapi pencurinya tidak ditemukan. Mungkinkah ke arah yang berbeda? Dia benar-benar menjadi gila karena murka. Tiba-tiba matanya tertuju pada telapak tangan kanannya. Dia melihat jejak burung hantu berwarna gelap menutupi seluruh telapak tangannya dan ada beberapa kata, "Aku di sini." Batuk, dia batuk darah saat melihat kata-kata mengejek dan simbol itu. Dia kemudian berteriak sekeras-kerasnya, "Kurang dari serong lebih besar dari, pencuri langit, ini belum berakhir di antara kita. Kurang dari, serong lebih besar dari." Semua orang mendengar raungan yang memekakkan telinga itu, penuh amarah dan kebencian. Tanda pisah. Es yang sudah berada di luar jangkauan penghalang tak kuasa menahan diri untuk tidak mencibir ketika mendengar suara Gatlin. Berbahagialah orang tua aku tidak mencetak simbol itu di wajahmu karena kamu jaga Noah atau kamu tidak akan bisa menunjukkan wajahmu di depan umum. Dengan itu, Es tidak berhenti dan menuju ke toko Leonhard. Sambil bergerak, dia tidak dapat menahan diri untuk memeriksa apa yang telah dia curi dari Gatlin. Orang itu merupakan salah satu pimpinan organisasi terkaya di benua itu jadi dia tidak mungkin miskin. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, daftar harta karun curian, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, harta karun luar angkasa, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harta karun ruang penyimpanan kelas atas -4/21 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari kurang dari, kuat lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, harta karun alkimia, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas rendah 1, 322.215 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas menengah 1, 232.128 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas 1, 189.903 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas rendah 2, 400.084 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas menengah 2, 322.490 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas tinggi 2, 125.784 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas rendah 3, 143.984 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas menengah 3, 98.245 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas 3, 43.322 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas rendah 4, 56.232 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas menengah 4, 17.783 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas 4 tinggi, 8.320 kurang dari, serong lebih besar dari.
Kurang dari strong lebih besar dari pil jiwa kelas rendah minus 5 banding 893 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari alkohol medis Sol 1,2 juta barel kelas 3 rendah, menengah, tinggi kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari alkohol medis jiwa 342.000 barel kelas 4 rendah, menengah, tinggi kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari alkohol medis jiwa 5.540 barel kelas 5 rendah kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bahan baku bela diri 1,8 miliar dari bintang 6 hingga bintang 9 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bahan baku perkawinan 562 juta, dari kelas rendah 1 hingga kelas tinggi 1 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bahan baku perkawinan 122 juta, dari kelas rendah 2 hingga kelas tinggi 2 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bahan baku perkawinan 43 juta, dari kelas rendah 3 hingga kelas tinggi 3 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bahan baku perkawinan 19 juta, dari kelas rendah 4 hingga kelas tinggi 4 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bahan baku perkawinan 3,9 juta, dari kelas rendah 5 hingga kelas menengah 5 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bahan baku jiwa 983 juta, dari bintang 6 hingga bintang 9 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bahan baku jiwa 323 juta, dari kelas rendah 1 hingga kelas tinggi 1 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bahan baku jiwa 108 juta, dari kelas rendah 2 hingga kelas tinggi 2 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bahan baku jiwa 39 juta, dari kelas rendah 3 hingga kelas tinggi 3 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bahan baku jiwa 9,8 juta, dari kelas rendah 4 hingga kelas tinggi 4 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bahan baku jiwa 897.932, dari kelas rendah 5 hingga kelas menengah 5 kurang dari strong lebih besar dari. Tanda pisah. Kurang dari strong lebih besar dari Smith membuat harta karun kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari senjata kelas rendah 3, 23.228 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari senjata kelas rendah 3 jiwa 32 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari senjata kelas menengah 3, 2094 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari senjata kelas menengah 3 jiwa 4 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari senjata kelas tinggi minus 3 banding 297 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari senjata kelas tinggi 3 jiwa 1 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari senjata kelas rendah minus 4 banding 13 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari senjata kelas menengah minus 4 banding 4 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari senjata kelas tinggi minus 4 banding 2 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari senjata kelas rendah 5 jiwa 1 kurang dari strong lebih besar dari. 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 Kurang dari strong lebih besar dari bahan baku 55.739, dari kelas rendah 5 hingga kelas menengah 5 kurang dari strong lebih besar dari. 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 Kurang dari strong lebih besar dari bahan baku jiwa 32.906, dari kelas rendah 5 hingga kelas menengah 5 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari harta karun pembuatan rune kurang dari strong lebih besar dari.
kurang dari, strong lebih besar dari, 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 kurang dari strong lebih besar dari RI kelas rendah minus 5 banding 3 kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari kelas menengah 5 RIS, 1 kurang dari, strong lebih besar dari, 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 kurang dari strong lebih besar dari formasi kelas rendah minus 5 banding 2 kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari kelas menengah 5 formasi, 1 kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari formasi kelas tinggi minus 5 banding 1 kurang dari, strong lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari jimat kelas rendah 1, 43.904 kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari tingkat menengah 1 jimat, 32.621 kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari jimat kelas 1, 19.442 kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari jimat kelas rendah 2, 5.490 kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari tingkat menengah 2 jimat, 1.265 kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari jimat kelas tinggi minus 2 banding 500 kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari jimat kelas rendah minus 3 banding 128 kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari tingkat menengah 3 jimat, 101 kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari jimat kelas tinggi minus 3 banding 59 kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari jimat kelas rendah minus 4 banding 10 kurang dari, strong lebih besar dari, 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 kurang dari strong lebih besar dari kontrak budak kelas rendah minus 5 banding 38 kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari kontrak budak kelas menengah minus 5 banding 5 kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari kontrak budak kelas tinggi minus 5 banding 2 kurang dari, strong lebih besar dari, 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 kurang dari strong lebih besar dari bahan baku, 23.739, dari kelas rendah 5 hingga kelas menengah 5 kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari kuat lebih besar dari kurang dari, kuat lebih besar dari, batu ki, kurang dari strong lebih besar dari kelas rendah minus 1 banding 221 miliar kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari kelas menengah minus 1 banding 200 miliar kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari kelas tinggi minus 1 banding 178 miliar kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari tingkat puncak minus 1 banding 145 miliar kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari kelas rendah minus 2 banding 92 miliar kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari kelas menengah minus 2 banding 34 miliar kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari kelas tinggi minus 2 banding 26 miliar kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari nilai puncak minus 2 banding 10 miliar kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari kelas rendah minus 3 banding 983 juta kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari kelas menengah minus 3 banding 342 juta kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari kelas tinggi minus 3 banding 129 juta kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari nilai puncak minus 3 banding 58 juta kurang dari, strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari kelas rendah 4, 1,3 juta kurang dari, strong lebih besar dari,
Kurang dari kuat lebih besar dari kurang dari, kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, bagian pengetahuan, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari teknik tingkat langit rendah, 23 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari keterampilan tingkat langit rendah, 87 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari teknik tingkat langit atas, 1 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari keterampilan tingkat langit atas, 1 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari kurang dari, kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari peringkat pencurian, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pencurian tingkat tinggi kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari kurang dari, kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, hadiah, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari total hadiah, 30 juta poin pencuri kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari, kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari poin pencuri, 31.342.100 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Bab 479. S hampir bertabrakan dengan sebuah bangunan saat ia melihat banyaknya pil dan material bertipe jiwa di dalam cincin angkasa dan kemudian 30 juta TP sekaligus. Kali ini ia mendapatkan jackpot. Mungkinkah orang itu memiliki perbendaharaan pagoda harta karun yang sebenarnya? Tetapi dia jelas tidak mendengar pemberitahuan apapun. Itu hanya bisa berarti itu adalah kekayaan seorang Grandmaster kehidupan. Dan sekarang dia tidak berani membayangkan seberapa kayanya perbendaharaan di dalam pagoda harta karun itu. S meminta sistem mengeluarkan tanda jiwa dari cincin penyimpanan dan melihat isi cincin tersebut. Cincin ini memiliki ruang penyimpanan yang mencengangkan, yakni 5.000 meter kubik, dan diisi dengan berbagai macam herbal dan pil. S harus mengakui bahwa Pak Tua ini tidak memiliki barang-barang bermutu rendah di dalam cincin penyimpanan ini. Dan ia hanya membawa pil jiwa. Mungkin karena ia adalah seorang alkemis jiwa dan pil bela diri tidak berguna baginya. Adapun bahan-bahan bela diri itu, mungkin itu adalah bahan-bahan tambahan untuk pil jiwanya. Ada banyak resep pil dan pengetahuan lainnya, semuanya terkait dengan alkimia dan beberapa keterampilan jiwa. Namun, ia mencari media susunan dan formasi yang bermutu 4 dan lebih tinggi, dan akhirnya ia menemukannya di cincin penyimpanan lain yang terpisah. Dia memindahkannya ke tempat pencurinya di mana dia dapat dengan mudah mengaksesnya dan menyimpan cincin penyimpanan Gatlin. Dia tidak membutuhkan poin jiwa saat ini, dan mungkin ada beberapa bahan yang dapat digunakan oleh anggota rumahnya. Dia tidak akan menggunakannya dengan sembarangan seperti sebelumnya. Tiba-tiba, kubus komunikasi Freya mulai berkedip. Dia berhenti di tempat terpencil dan mengaktifkan penerima. Katakan saja kalau kau tidak berada di dalam penghalang itu. Suara halusnya terdengar. S tersenyum. Bagaimana menurutmu? Karena kamu punya waktu untuk mengoceh. Berarti kamu aman. Dia mengejek. S tiba-tiba berbalik dan menatap penghalang berbentuk kubah sejauh 1 mil. Matanya tiba-tiba bersinar dengan kilatan pencuri. Kurasa kita meremehkan satu hal dan melebih-lebihkan satu hal, kata S tiba-tiba. Apa maksudnya? Tanyanya. Kita meremehkan kekayaan seorang Grandmaster kehidupan dan bagaimana reaksinya setelah kekayaannya dicuri, dan kita melebih-lebihkan reaksi mereka. Katakan padaku jika aku mencuri cincin penyimpananmu, yang penuh dengan kekayaan yang dapat menyaingi seluruh suku Raja Iblis, apa yang akan kau pikirkan? Suara tajam Freya terdengar. Aku akan memburu kamu secara alami, berapapun biayanya. S tersenyum licik, tepat sekali. Kau lihat, iblis tua itu tidak akan pernah berpikir aku akan mengejar hal lain setelah aku memiliki seluruh kekayaannya. Karena itu terlalu berisiko, dan itu juga akan membuatku dalam bahaya. Reaksi pertama orang normal manapun adalah melarikan diri dari wilayah pedang setelah mencuri seluruh kekayaan Life Grandmaster dari Life Demon Association sesegera mungkin.
Karena mereka akan mempertaruhkan nyawa setelah kejadian ini, siapa yang mau mengambil risiko? Suara Freya yang mengejutkan terdengar, tapi kamu tidak normal, dan objekmu yang sebenarnya adalah pagoda harta karun iblis. Mereka tidak akan pernah mengira kamu mencuri cincin penyimpanan untuk kendali utama itu, dan bahkan jika mereka mengira, sudah terlambat. Es menyeringai jahat, hehe, jadi, sementara mereka masih gila dan berusaha mencari keberadaanku. Aku akan berada di tempat yang paling tidak mereka duga. Apa kau yakin? Masih ada 5 iblis alam jiwa berlian puncak di pagoda, dan 3 di antaranya adalah alam embrio jiwa. Begitu kau memberitahu salah satu dari mereka, mereka tidak akan ragu untuk meminta bantuan. Ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Jangan lupa, akulah yang memegang kendali utama atas seluruh bangunan saat ini. Setan tua itu mungkin tidak menyadari tanda jiwanya telah dihapus dengan semua kesibukan itu. Aku dapat dengan mudah menahan mereka. Kau juga harus meninggalkan wilayah dalam dan menemuiku di pintu masuk timur pegunungan bayangan. Tempat ini akan menjadi sangat kacau. Kita akan mengakhirinya di sini malam ini. Perintah Es tegas. Baiklah. Tapi jangan sampai tertangkap atau aku tidak akan datang menyelamatkanmu. Dia mencibir sebelum memutus sambungan telepon. Es tersenyum tipis sebelum dia melirik penghalang itu untuk terakhir kalinya dan menghilang dari pandangan. Tanda pisah. Beberapa ratus mil jauhnya dari wilayah pedang adalah White Hill Plains. Beberapa sosok bergerak cepat menuju wilayah pedang. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan karena kulit mereka pucat, dan ada luka-luka kecil di seluruh jubah mereka. Lebih jauh lagi, salah satu dari mereka kehilangan lengannya, dan jubah abu-abunya berlumuran darah. Ini buruk. Kita harus memberitahu zona kerajaan, atau ini akan berubah menjadi malapetaka besar bagi ras kita. Salah satu iblis bertopeng berbicara dengan suara feminin yang terkejut. Dark Hall, yang mengangguk dengan wajah pucat, bahkan Menteri Dewan terpaksa menggunakan kemampuan bawaannya untuk memberi kami waktu untuk mencari bala bantuan. Yang lain juga melarikan diri ke berbagai arah. Kami masih belum tahu jumlah korbannya. Raja Iblis Bumi tampak sangat muram saat berbicara dengan suara serak. Aku tidak pernah mengira mayat-mayat itu akan begitu sulit ditangani. Mereka terus tumbuh saat mereka membunuh orang-orang kita dan memakan daging mereka. Saya tidak percaya kita menghadapi krisis ini karena nenek moyang kita sendiri. Binatang itu tidak bercanda ketika mengatakan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Grim Jade mendesah tak berdaya, lihatlah sisi baiknya. Kita masih bisa mengatasi ini. Jauh lebih baik daripada terlambat. Binatang itu tidak punya niat baik, dan kita baru saja merusak pesawatnya di tengah-tengahnya. Sekarang kita harus bergegas dan melaporkan situasi ini, lalu menahan pasukan mayat itu sampai bantuan datang. Kita juga harus memperkuat perbatasan Provinsi Bulan. Kita masih belum tahu berapa lama lagi Menteri Dewan bisa menahan makhluk itu. Makhluk itu menyerap entitas abu-abu itu dan mengubah seluruh situasi. Kita tidak punya banyak waktu. Killer berkata dengan serius. Dia menggendong iblis bertopeng, yang tampaknya tidak sadarkan diri, di bahunya. Mereka semua terluka, tetapi mereka tahu situasinya tidak memungkinkan mereka untuk beristirahat karena hal itu mungkin akan mengguncang fondasi seluruh ras mereka jika terlambat. Bab 480. Pagoda harta karun kehidupan berdiri tegak dan megah dengan banyak cahaya, meskipun saat itu malam hari. Pagoda harta karun kehidupan tidak pernah tutup, dan selalu ada pelanggan yang menghibur. Akan tetapi, sosok berkerudung tak kasat mata itu baru saja memasuki gedung itu tanpa mengubah siapapun. Ia juga tidak memicu susunan atau formasi apapun. Ada pelat formasi emas di tangan orang berkerudung ini, yang berkilauan dengan rune gelap. Kalau saja Gatlin ada di sini, dia pasti langsung mengenali pelat formasi ini karena pelat ini merupakan kendali formasi inti dari seluruh pagoda harta karun kehidupan. Dan siapapun dapat mengendalikan setiap formasi dan susunan dengan pelat formasi inti ini. Itulah sebabnya formasi pemantau hantu dan formasi alarm tidak aktif sekarang karena Es menggunakan pelat formasi inti, dan formasi serta susunan itu tidak akan terpicu, selama pelat formasi inti miliknya aktif. Sekarang, bahkan para pengawas pagoda harta kehidupan ini tidak dapat mendeteksi Es, selama itu merupakan masalah keterampilan dan kehebatan.
S sudah menuju ruang pertemuan rahasia floor manager. Dia tahu di mana harta karun itu berada dari cetak biru harta karun, dan dia juga menggunakan peta takdir langsung untuk mendeteksi musuh. Ia paling mengenal lantai pertama karena ia sudah pernah ke sana dan mendiang master lantai itulah yang ingin menipunya agar menyerahkan telur Nether Paradise Bird yang dikiranya adalah Nether Flame Alloy. Kemudian, S menyuruh Noah membunuhnya dan muridnya agar mereka tidak menyebarkan berita ini. Langkah ini juga menimbulkan kegaduhan di asosiasi, dan mereka dengan panik mencari pembunuhnya, tetapi tidak berhasil. Bagaimanapun, sekarang tentu saja ada kepala lantai baru. Dia langsung mendeteksi 2 titik takdir putih di ruang pertemuan pribadi sementara ada 2 ruangan tersembunyi lainnya, di barat dan timur, kosong. Target S adalah ruangan tersembunyi di sisi timur. S dengan mudah membuka kuncinya, tetapi dia tidak masuk karena kedua titik takdir itu berdekatan. Aku harus membuat pengalih perhatian, pikir S sebelum dia melakukan sesuatu yang gila. Dia mendorong pintu itu dengan kuat sekali, sehingga pintu itu berbenturan dengan dinding dan memperlihatkan bagian dalamnya. Ada seorang iblis muda berkulit biru dan seorang iblis setengah baya berkulit kuning, sedang mendiskusikan sesuatu ketika mereka dikejutkan oleh pintu yang tiba-tiba terbuka dan berteriak kaget. Siapa yang berani menerobos masuk? Wajah iblis setengah baya itu berseri-seri karena amarah. Namun, betapa terkejutnya mereka, tidak ada seorang pun yang berdiri di sana, dan beberapa tamu serta alkemis kini melihat ke arah mereka dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Tuan, sepertinya pintunya terbuka sendiri. Setan muda itu mengerutkan kening. Aku seharusnya tidak bisa. Coba kulihat. Iblis setengah baya itu tahu bahwa hampir mustahil pintu ini bisa terbuka sendiri. Meskipun itu hanya kunci acak, itu adalah kunci bintang 9, dan ini adalah peringkat kunci acak apapun di seluruh gedung ini. Jadi, kemungkinannya untuk tidak berfungsi adalah 1 dari sejuta dan bahkan jika tetap terbuka, seharusnya tidak terbuka seperti itu. Tidak ada angin kencang di dalam gedung. Itulah sebabnya dia tidak percaya begitu cepat dan berdiri dari tempatnya untuk memeriksa apa yang terjadi. Setan muda itu tentu saja mengikuti di belakang. Namun, mereka berdua gagal menyadari saat mereka bergerak menuju pintu yang terbuka. Dinding timur tiba-tiba berubah menjadi pintu, dan sebelum ada yang menyadarinya, pintu rahasia itu terbuka dan tertutup sebelum kembali ke bentuk semula. Kalau setan setengah baya itu melihat kejadian ini, dia pasti akan panik dan langsung berlari ke arah tembok karena itu adalah pintu lorong rahasia menuju ruang harta karun di lantai 1. Seharusnya tidak boleh dibuka seperti ini karena kunci gemboknya ada padanya dan hanya Grandmaster kehidupan yang bisa membuka lorong tersembunyi atau perbendaharaan apapun tanpa kunci manajer lantai. Bahkan Life Master tidak memiliki hak istimewa seperti itu. Jika mereka ingin memasuki perbendaharaan, mereka harus menghubungi manajer lantai dan meminta izin dari Life Grandmaster. Kini, belum ada seorang pun yang tahu bahwa cincin penyimpanan sang Grandmaster kehidupan telah dicuri, dan mereka masih mencarinya di tanah iblis pedang jahat. Itulah sebabnya S memukul besi itu saat masih panas karena tidak ada yang tahu dia ada di sana, jadi itu adalah kesempatan yang sempurna baginya untuk membersihkan tempat ini. Saat ada yang menyadarinya, semuanya sudah terlambat. S memasuki lorong yang remang-remang, dan saat ia berada di dinding di ujung lorong ini, nyawanya berputar dan bergerak ke arah sana. Ia mengaktifkan formasi inti lagi dan membuka perbendaharaan lantai pertama. Tiba-tiba terdengar suara klik di lorong sebelum celah muncul di dinding. Ini mungkin pencurian paling berbahaya dan termudah yang pernah kulakukan. Dengan formasi ini, aku tidak perlu khawatir tentang apapun dan bisa membuka apapun meskipun kemampuanku tidak cukup tinggi. S menyeringai sambil mendorong dinding dan memasuki ruang berukuran 20x20. S langsung melihat deretan cincin penyimpanan yang tersusun rapi di rak. Mereka mungkin tidak memiliki cukup ruang untuk menaruh barang-barang mereka di tempat terbuka, dan ini adalah cara yang lebih nyaman bagi mereka dan saya juga. S tidak menunggu dan mulai membawa cincin penyimpanan itu ke ruang pencurinya sendiri. Ada nama-nama di setiap rak, seperti pil, herbal, batu ki, dan tingkatannya.
Dia tahu bahwa 5 lantai pertama hanya berisi harta karun alkimia dan lantai pertama hanya berisi ramuan dan pil dari tingkat bintang 1 hingga bintang 9. Jadi, jika ada yang menarik baginya di sini, itu adalah batu ki dan pil jiwa dari tingkat bintang 6 dan bintang 9. S membersihkan seluruh ruangan dalam 2 menit. Tanpa diduga, suara sistem berbunyi pada saat ini. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, lantai pertama target telah berhasil dicuri. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari total hadiah, 500.000 TP, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari, kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari poin pencuri, 31.842.100 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. S sempat terkejut sesaat sebelum menutup panel notifikasi. Dia tahu ini hanyalah barang-barang level rendah, jadi poin pencuri ini sudah diduga. Sekarang, bagaimana aku bisa meninggalkan tempat ini tanpa memberitahu mereka berdua? Aku tidak bisa melakukan hal yang sama dengan pintu lorong rahasia itu. Iblis tua itu tidak akan cukup bodoh untuk mengabaikan ini, renung S saat dia mencapai ujung pintu keluar. Dia mengaktifkan pemetaan takdir dan terkejut saat melihat ruangan luar kosong. Ada susunan kedap suara di sini, jadi dia tidak bisa mendengar apapun. Gembira, ia segera membuka pintu dan keluar dari lorong. Tetapi ketika dia muncul di luar, dia mendengar keributan di luar dan melihat ke sana. Grandmaster kehidupan telah dirampok oleh pencuri langit. Dia memanggil manajer lantai dan seluruh staf untuk mencarinya. Hanya 5 pelindung yang diperintahkan untuk tinggal di sini. Tolong beritahu yang lain dan tutup bisnis ini atau kita semua akan dihukum. Seorang iblis berpakaian alkemis berteriak-teriak. Penonton terkejut, begitu pula manajer lantai. Pencuri langit bagaikan teka-teki pencurian di 8 provinsi dan setiap kali dia disebutkan, tidak peduli apakah dia miskin atau kaya, mereka semua takut kalau dia akan muncul dan mengambil kekayaan mereka. Sekarang, pencuri yang sama muncul lagi, dan kali ini muncul di tempat yang seharusnya paling aman di seluruh benua. Bagaimana orang banyak bisa tetap tenang? Ekspresi manajer lantai pertama itu mengerikan. Apa kamu yakin? Dia benar-benar tercengang mendengar berita ini karena Life Grandmaster bukanlah seseorang yang bisa dicuri oleh siapapun. Pencuri itu harus menyusup jauh ke dalam guild alkimia kehidupan terlebih dahulu sebelum mencapai tempat tinggal Life Grandmaster. Lagi pula, kalaupun mereka memanggil, mereka tidak akan pernah mengungkapkannya ke khalayak ramai karena akan mencemarkan nama baik mereka. Itulah mengapa sangat sulit dipercaya. Wajah iblis itu dipenuhi kepanikan saat dia mengangguk. Ya, murid Grandmaster diculik oleh klan iblis pedang jahat, dan dia pergi ke sana secara pribadi untuk menyelidiki, dan saat itulah semuanya terjadi. Pencuri itu sekarang terjebak di sana, tetapi sangat licik, dan mereka tidak memiliki cukup tenaga. Itulah sebabnya Grandmaster memanggil semua orang untuk membantu dan menyingkirkan pencuri jahat itu. Apa, sesuatu seperti itu terjadi? Jadi, pencuri yang sembunyi-sembunyi itu pertama kali menculik murid Grandmaster untuk memancingnya keluar. Berani sekali dia. Kami juga siap membantu. Kita tidak bisa membiarkan penjahat ini berkeliaran di seluruh benua dan menghancurkan perdamaian. Saudara-saudari, mari kita temukan pelaku kejahatan ini dan bantu Grandmaster. Pelanggan di sini bukanlah iblis biasa, dan sekarang mereka mendapat kesempatan untuk mendapatkan sisi baik dari Life Grandmaster, bagaimana mungkin mereka bisa melepaskannya begitu saja? Terlebih lagi, ada hadiah besar untuk kepala Sky Stealer. Siapapun yang dapat menangkapnya akan dihukum seumur hidup. Manajer lantai pertama ragu-ragu untuk memutuskan karena perintah ini seharusnya datang dari para master kehidupan, bukan dari seorang alkemis acak. Namun, suara tua terdengar di seluruh pagoda harta karun saat ini. Bawa dia padaku.